Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, eh, kembali lagi ya. Saya bikin video untuk memotivasi teman-teman ya, memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu bisa semakin membaik ya, semakin membaik. Minimalnya saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya teman-teman, berdasarkan dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman, apa yang pernah saya alami, terus yang saya terapkan, dan bagaimana saya itu jatuh bangun dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya teman-teman. Karena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini sungguh-sungguh sangat mengganggu ya, sangat mengganggu, bahkan menyiksa gitu ya menurut saya. Memang tidak ada luka ya, tidak ada luka di luar berdarah-darah atau apa, tapi rasanya kita itu ya, rasa yang saya rasakan ya, yang saya rasakan itu sungguh luar biasa sekali teman-teman ya. Perasaan yang takut mati lah, sensasi-sensasi yang bermunculan bergantian ya teman-teman. Ada yang dadanya sesek gitu ya, tenggorokan kayak kecekek, terus sudah gitu napasnya berat, sudah kadang punggung sakit, terus panas dingin, kadang seperti mau pingsan, terus kadang itu seperti dunia itu seperti kita itu tidak di dunia nyata ya teman-teman, terus jalan itu seperti ngambang, terus lagi banyak sekali teman-teman, banyak sekali yang pernah saya alami ya teman-teman, sensasi-sensasi dari asam lambung, GERD, dan anxiety ini teman-teman. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk teman-teman ya, untuk yang sensasinya masih banyak, yang belum pernah memeriksakan diri ke dokter, alangkah baiknya teman-teman itu periksakan dulu ya. Karena apa? Karena nanti teman-teman bisa bisa tahu gitu ya, diagnosa dari dokter sebenarnya itu seperti apa gitu. Kalaupun teman-teman itu mengira-ngira ya, atau menyamakan sensasi-sensasi dengan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya teman-teman, tapi belum pernah periksa gitu ke dokter, dan itu belum didiagnosa bahwa teman-teman itu terkena gangguan ini ya, ya alangkah baiknya teman-teman itu periksakan dulu gitu. Jadi jangan menjadi dokter buat diri sendiri ya teman-teman, takutnya seperti saya dulu gitu ya. Saya itu dulu itu selalu mengobati diri saya sendiri itu sesuai dengan sensasi yang timbul ya teman-teman. Ketika saya itu pusing, saya beli obat pusing. Ketika saya itu badan seperti meriang, saya kerokan terus minum jamu-jamu yang buat meriang lah. Ketika panas dingin, saya itu beli obat yang panas dingin. Terus ketika kepala keliengan, saya beli obat yang buat keliengan itu seperti apa. Jadi bermacam-macam obat itu saya konsumsi waktu itu ya teman-teman, itu sebelum pemeriksaan ke dokter ya. Jadinya ya mungkin itu malah memperparah kondisi saya waktu itu ya teman-teman. Tapi ya seiringnya berjalannya waktu ya, saya sadar bahwa saya memang harus memeriksakan diri. Jadi tidak penasaran lagi gitu, karena waktu itu saya juga lama sekali terus mencoba ini itu dan sebagainya gitu ya, beli sendiri, dan hasilnya malah bukannya membaik, malah tambah memperburuk ya. Jadi untuk teman-teman ya, alangkah baiknya periksakan dulu ya, periksakan dulu. Nah, bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety? Kita ngobrol santai saja ya teman-teman, kita ngobrol santai gitu ya. Setelah setelah saya melewati proses demi proses gitu ya, setelah saya melewati beberapa sensasi gitu ya, itu ya setelah saya amati itu memang gangguan asam lambung ini ya, gangguan asam lambung ya, ada yang mungkin disertai GERD ya, ada yang mungkin disertai anxiety ya, ada juga yang kena gangguan asam lambung saja, ada yang GERD saja ya, atau hanya anxiety-nya saja ya teman-teman. Dan kebetulan saya itu satu paket ya teman-teman, satu paket ya. Jadi gangguan asam lambung juga ada, terus GERD-nya juga ada, terus anxiety-nya juga ada ya teman-teman. Jadinya ya komplit lah gitu ya. Kalau bicara masalah sensasi ya, saya pernah bikin video sensasi apa yang pernah saya rasakan, itu hanya sebagian saja teman-teman. Jadi untuk sekarang itu ngobrol santai aja. Kalau bicara sensasi nanti bisa dibikin video lagi ya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman saya, bagaimana saya itu melewati ini ya, melewati gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Walaupun kondisi sekarang ya teman-teman, kondisi sekarang itu pun ketika sudah membaik pun ya, saya itu tetap minimal itu jaga
pola makan ya teman-teman, jaga pola makan, pola pikirnya itu tetap masih dijaga, dan makanan itu juga saya itu masih mantang teman-teman, masih mantang gitu ya, mantang, cuma ya mungkin nggak sebanyak waktu dulu, tapi sekarang itu ya tetap masih ada pantangannya yang saya makan gitu. Karena apa teman-teman? Karena sudah membaik pun kan, kalau menurut saya itu perlu ini teman-teman, perlu apa namanya, kita juga perlu recovery ya gitu. Saya masih jujur saja masih rasa takut itu masih ada ketika apa namanya itu ada yang pedes sekali gitu-gitu ya, saya belum mau lah, lebih baik menghindari itu ya. Terus kopi ya, terus buah itu buah kayak buah duren, buah nangka ya, itu saya juga hindari. Terus apa namanya, ketan gitu ya, tape ketan, terus minuman-minuman apa namanya, kemasan seperti itu saya sama sekali ya teman-teman saya masih hindari. Jadi ya tetap air ini aja lah, air bening gitu ya, air bening hangat itu favorit ya, favorit saya ya teman-teman. Terus makanan-makanan gorengan juga saya masih ini teman-teman, maksudnya masih menghindari itu gitu ya, masih mantang itu kalau untuk beli yang di luar. Tapi kalau untuk goreng sendiri ya teman-teman, karena saya memakainya itu pakai minyak jagung teman-teman, jadinya saya sudah makan gorengan ya, tapi ya tidak sering lah gitu, kalau kepingin saja misalkan goreng tahu atau goreng tempe, tapi itu dengan minyak jagung ya teman-teman. Tapi untuk yang waktu saya masih banyak sensasinya itu saya hindarin semua yang berminyak, terus apa namanya, pantangan itu ada beberapa pantangan ya, kalau nggak salah itu 14, 15 apa 16 gitu ya, itu saya hindarin semua gitu. Yang menurut dokter itu yang harus dihindari dulu saya hindari, karena waktu itu ya saya juga apa namanya, manut aja lah gitu, manut aja gitu, karena saking kepinginnya sembuh gitu ya teman-teman. Jadinya ya saya pantangin dulu. Tapi untuk pantangan ya teman-teman, kalau menurut saya untuk pantangan itu ya masing-masing orang itu berbeda teman-teman, masing-masing orang itu berbeda gitu ya, cocok-cocokan lah menurut saya itu seperti itu. Tapi waktu itu saya itu karena sensasinya itu masih banyak ya teman-teman, masih banyak, jadinya ya saya pantang semua gitu, seperti ya saya cari amannya saja ya teman-teman. Dan setelah saya amati gitu, itu kan semakin membaik dan semakin membaik itu sensasi itu hilang timbul ya, hilang timbul. Jadinya apa namanya, kadang itu datang gitu ya, datang terus nanti hilang gitu ya. Ketika kita sudah merasa seperti enakan gitu, udah baik kan, kadang datang lagi gitu. Itu seperti itu teman-teman, saya tuh merasakan itu seperti itu ya waktu itu. Jadinya nggak yang apa namanya, maksudnya sudah membaik terus nggak ada sensasi yang nongol. Ada teman-teman, saya pun ada yang nongol gitu. Sekarang pun ya teman-teman, sekarang pun kondisi sekarang saya harus jujur sama teman-teman, supaya apa? Supaya tidak ada kebohongan gitu. Sekarang pun kalau saya dalam pekerjaan itu merasakan yang capek ya, saya capek terus pikirannya itu apa namanya, pikirannya banyak ya, maksudnya banyak yang harus dikerjakan, terus ini belum selesai, itu belum selesai, dan banyak itu kan menguras energi, menguras pikiran, dan itu juga kadang masih kerasa teman-teman, oh kok agak gliyeng gitu ya, agak gliyeng ya, sudah buru-buru saya, maaf teman-teman jatuh ini jadi buru-buru saya stop teman-teman, saya relax dulu gitu ya, nanti sudah seperti apa namanya, fresh lagi gitu. Jadi benar-benar kita itu harus bisa mengenali kondisi kita ya teman-teman, kondisi kita. Walaupun kita sudah membaik, bukan berarti itu kita harus semau-maunya kita gitu ya, semau-maunya kita. Itu berdasarkan pengalaman saya loh ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang lainnya yang sudah membaik, yang sudah apa aja sudah bisa dimakan, aktivitas apapun sudah dilakukan dengan mungkin yang dengan sudah tidak ada batasan gitu ya, itu baik ya, itu bagus, alhamdulillah gitu ya, berarti itu sudah benar-benar luar biasa gitu ya. Tapi kalau untuk saya, walaupun sudah membaik ya, itu saya masih pantang makanan, masih ada yang saya pantang, terus aktivitas juga masih tidak terlalu ngoyo gitu ya, atau tidak forsir sekali gitu ya teman-teman. Jadinya ya apa namanya, saya harus kenali apa namanya, kekuatan apa badan saya gitu ya. Jadi jangan yang terlalu capek sekali gitu ya. Jadi ya bertahap lah teman-teman. Jadinya untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak pun itu perkembangannya itu kan sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman itu juga harus sabar. Dan yang sudah membaik pun gitu juga, menurut saya itu berdasarkan pengalaman saya itu juga tetap
minimal ya harus dijaga dulu lah gitu ya. Takutnya apa teman-teman? Ya takutnya saya juga pernah ngalamin gitu, merasa sudah membaik, kendor lagi ya 3P-nya, dan sensasi bermunculan kembali. Nah itu seperti itu. Akhirnya saya amatin ya, ya seperti itu. Kita harus selalu jaga gitu ya teman-teman ya. Nah, jadinya banyak sekali apa namanya kondisi-kondisi yang mengharuskan kita itu tetap apa namanya jaga apa gaya hidup kita gitu ya, pola makan kita, gaya makan kita gitu ya, terus makanan yang kita makan, terus bagaimana kita itu berpikirnya gitu ya, pola pikir kita itu juga tetap harus di apa namanya jaga terus ya gitu ya. Ini memang menurut saya itu ini sesuatu yang gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Itu saya ya teman-teman. Kalau teman-teman itu merasakan gampang diucapkan dan gampang dilakukan, ya lakukan teman-teman. Kalau itu memang apa namanya baik ya itu lakukan gitu. Kita menjaga apa namanya 3P itu kan apa namanya bagus ya teman-teman ya. Kita memperbaiki 3P-nya gitu itu kan bagus ya. Yang tadinya kita itu apa namanya sering begadang, terus apa namanya jam istirahat nggak teratur gitu ya, kita perbaiki lagi, jangan begadang gitu ya, jangan begadang walaupun apa namanya kita itu merasa kuat, tapi ya hindarilah begadang yang nggak ada perlunya gitu ya, itu hindari gitu teman-teman, karena kalau keseringan itu juga akan berpengaruh ke badan kita ya, fisik kita gitu ya teman-teman, karena kita juga butuh istirahat gitu ya teman-teman. Terus untuk ini apa namanya, untuk yang saya bilang itu untuk makanan itu cocok-cocokan ya teman-teman. Kalau untuk sensasinya yang masih banyak, saya itu dulu itu apa namanya memang pantang, banyak sekali yang dipantang gitu ya. Tapi untuk sebagian orang ya, karena kondisinya mungkin kan berbeda-beda ya teman-teman, masing-masing orang itu berbeda, itu cocok-cocokan, dan kadang ada yang cocok di saya, nggak cocok di teman-teman. Ada yang cocok di teman-teman, nggak cocok di saya. Nah itu seperti itu. Tapi kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, itu saya mencoba sesuatu yang tadinya saya hindari itu ya, ketika sensasi itu sudah berkurang banyak gitu ya. Ketika sensasi masih banyak itu saya nggak berani coba-coba ya teman-teman, nggak berani coba-coba ya. Tidak semata-mata ketika kita sudah membaik ya, berdasarkan apa yang saya alami itu semuanya itu sudah bisa kita masukkan semua gitu ya. Dari pikiran pun juga tetap harus kita jaga, harus berpikiran selalu yang positif gitu ya. Intinya kita itu harus lebih rileks dan tenang lah dalam apa namanya dalam menghadapi atau menyikapi gangguan seperti ini gitu. Karena apa? Karena ketika sudah membaik pun ya, ketika kita itu stres gitu ya, merasa stres, merasa pusing, merasa banyak, itu bereaksi di tubuh, itu bereaksi teman-teman. Saya mengalaminya gitu, itu bereaksi gitu ya. Jadinya untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak apalagi ya gitu ya, jadi ya usahakan rileks dan tenang ya teman-teman. Dan untuk apa namanya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, itu kan bukan seperti sakit-sakit yang lain gitu ya. Kan ada yang sakit yang lain sudah terdeteksi, oh ini apa namanya ini, nah itu terus proses pengobatan terus apa sembuh gitu ya. Kalau untuk gangguan asam lambung seperti ini ya, ada GERD-nya, ada anxiety-nya, apalagi yang saya itu ya, yang satu paket itu ya, itu memang butuh waktu dan butuh proses teman-teman. Makanya dibutuhkan kesadaran kita ya, kesadaran kita dalam menghadapi gitu ya, kesadaran bahwa kita itu sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety gitu ya teman-teman. Jadinya kita itu harus lebih sabar dalam menghadapinya, sadar akan apa namanya, akan apa pemulihannya itu enggak cepat gitu ya. Kita menyadari itu dulu, kita oh iya saya sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan pemulihan ini itu memang tidak secepat yang saya bayangkan. Nah itu selalu seperti itu ya teman-teman, jangan membayangkannya ingin cepat dan cepat gitu, itu akan semakin menyiksa ya teman-teman gitu ya, akan semakin menyiksa. Saya mengalaminya seperti itu gitu ya. Jadinya gimana ya teman-teman ya, terus untuk
apa namanya, masalah obat ya teman-teman, ya saya kan sudah sampaikan bahwa saya itu juga berobat ke dokter gitu ya teman-teman, berobat ke dokter. Dan saya berobat ke dokter itu juga rutin gitu ya, waktu itu tuh rutin gitu, rutin berobat ke dokter. Karena jadi gitu ya teman-teman, jadi apa namanya, berobat ke dokter, saya juga berobat ke dokter, terus dikasih obat juga, terus dikasih apa namanya, arahan-arahan gitu ya, ya saya ikutin teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, yang sensasinya itu masih apa namanya, masih sering apa namanya, hilang timbul, yaitu seperti itu ya, itu ya tetap harus menjaga 3P ya teman-teman ya, karena saya juga melakukan itu ya teman-teman. Apapun ikhtiar teman-teman, entah itu berobat ke dokter dengan obat dokter, atau dengan apa namanya, obat herbal gitu ya, atau dengan terapi-terapi gitu ya, tapi alangkah baiknya gitu ya, dibarengin dengan perbaikan 3P itu ya teman-teman gitu ya. Jadi pola apa namanya, pola makan kita ya, pola hidup kita atau gaya hidup kita ya, terus dengan pola pikir kita ya gitu ya, kita berpikir selalu yang positif aja ya teman-teman ya, dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman. Nah terus lagi, nggak kalah pentingnya ya teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan itu ya, dan ini saya belajar itu susah sekali teman-teman, susah sekali. Semoga teman-teman itu belajarnya itu nggak susah gitu ya. Lakukan sesuatu, pekerjaan maupun apa yang kita lakukan itu dengan hati yang bahagia ya teman-teman, hati yang senang dan hati yang bahagia. Jadi apa yang kita lakukan dengan apa namanya, bertentangan dengan hati gitu ya, tidak bahagia, tidak ikhlas atau jengkel gitu ya dalam melakukan itu, sebaiknya ya jangan dilakukan ya teman-teman. Karena itu apa? Karena itu juga berpengaruh gitu ya, berpengaruh kepada apa namanya, kondisi pikiran kita gitu ya. Waktu itu saya itu mengalaminya seperti itu ya teman-teman, saya amatin. Jadi oh iya benar, kalau kita melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan dengan hati yang senang, atau karena terpaksa sekali dan jadinya sering jengkel, sering apa, itu malah menjadikan beban dan akan menambah apa namanya, pikiran, dan itu juga berpengaruh ke kondisi badan kita ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, ini semoga saja itu bisa apa namanya, bisa dilakukan ya, karena saya dulu mencobanya itu susah ya, perlu belajar dan terus belajar ya teman-teman. Semoga teman-teman itu ya bisa melakukan apa namanya, gitu ya, berpikir yang positif aja lah, berpikir positif yang apa namanya, jangan terlalu memikirkan yang belum terjadi ya, hal-hal yang terlalu jauh gitu ya teman-teman, berpikirnya gitu, jangan seperti itu ya. Terus lakukan sesuatu itu yang bahagia ya, jangan melakukan sesuatu yang apa, tertekan gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, yang saya alami juga seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya, nggak terlalu banyak ya, karena ini sudah mepet jam istirahatnya gitu ya, mau kembali lagi bekerja ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman, semoga teman-teman itu bisa membaik ya, membaik dan terus membaik hingga menuju pulih gitu ya teman-teman ya. Apa namanya, jangan kendor ya 3P-nya ya teman-teman. Yang belum periksa ke dokter, periksakan dulu ya teman-teman, supaya tidak penasaran gitu ya. Oke teman-teman, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.